Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kotrun Nada Zahira dari kelas 3A Terjemah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi salah satu verba, yaitu verba transitif, atau dalam bahasa Arab bisa kita sebut sebagai fi'il muta'addi. Pada pengertian verba transitif, saya mengambil dua pendapat. Yang pertama, menurut Dahda dalam buku Cakrawala Linguistik, verba transitif adalah verba yang membutuhkan objek dan pelengkap. Dan yang kedua, dalam tata bahasa baku, verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Dan saya simpulkan bahwa verba transitif adalah verba yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ia membutuhkan padanan kata lain untuk menyempurnakan maksud dari sebuah kalimat. Untuk mengetahui bahwa sebuah verba dalam sebuah kalimat termasuk ke dalam verba transitif, kita bisa melihat dengan ciri-ciri berikut ini. Terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, verba yang langsung diikuti oleh objeknya. Contohnya, katabat tilmizu risalatan, yang memiliki arti seorang murid itu menulis surat. Pada padanan ini, verba katabah tidak memerlukan bantuan apapun untuk mencapai objeknya. Dengan adanya keberadaan objek yaitu risalatan, maksud dari makna pada kalimat tersebut sudah sempurna. Lalu yang kedua, verba dengan bantuan preposisi. Contohnya, roghibal waladu fil ilmi, yang memiliki arti anak itu mencintai sebuah ilmu. Nah, pada padanan ini terdapat pembahasan lebih lanjut, tapi saya akan membahas di layar selanjutnya. Yang ketiga adalah menabalkan huruf kedua pada verba. Contohnya, karromal malikul abtola, yang memiliki arti raja itu memuliakan para pahlawan. Pada verba karroma, kata asalnya adalah karuma, yang artinya mulia. Agar bisa berfungsi sebagai verba transitif, kata karuma mengikuti wazan fa'ala, dan artinya pun berubah menjadi memuliakan. Lalu yang keempat adalah verba yang diikuti huruf hamzah yang terletak sebelum verba. Pada kalimat ini contohnya adalah ahdarat tabibu ad-dawa, dokter membawakan obat. Sama seperti penjelasan sebelumnya, untuk sebenarnya kata verba ahdoro ini berasal dari kata haldoro yang artinya hadir. Dan untuk agar berfungsi sebagai verba transitif, haldoro mengikuti wazan af'ala yang sehingga artinya pun berubah menjadi membawa. Dan yang terakhir yaitu verba dengan bantuan adverbia. Contohnya, jalasar rajulu tahta syajaro. Seorang laki-laki duduk di bawah pohon. Bantuan verba dengan bantuan adverbia ini menyempurnakan maksud dari makna pada kalimat tersebut. Pada pembahasan ciri-ciri kedua, yaitu verba dengan bantuan preposisi, terdapat pembahasan lebih lanjut. Verba transitif bisa memiliki makna baru. Mengapa begitu? Saya akan jelaskan dalam layar ini. Verba transitif yang disandingkan dengan preposisi dapat memiliki makna yang beragam dan preposisi tersebut berfungsi sebagai huruf tabiah. Saya akan menjelaskannya pada dua contoh di bawah ini. Contoh pertama yaitu qomal muwazzafu bitilkal muhimmati syaqati wahdahu, yang memiliki makna pegawai melaksanakan tugas berat itu sendiri. Pada kata yang saya merahkan itu adalah sebuah sebab mengapa verba transitif bisa memiliki makna baru. Koma yang pada awalnya ia memiliki makna berdiri dan bi yang pada awalnya memiliki kata dengan, jika mereka berdua disandingkan, maka menghasilkan makna baru melaksanakan. Dan contoh yang kedua yaitu ajma'at talibu ala syira'il kutubi, yang memiliki makna para mahasiswa sepakat membeli buku. Pada verba ajma'a yang awalnya artinya semua dan pada kata
ala yang pada awalnya artinya di atas, jika mereka dipadankan juga artinya akan berubah menjadi sepakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengetahui sebuah padanan makna tersebut artinya tuh berbeda gitu. Nah, kita bisa melihat arti atau padanan antara verba dan preposisi ini dalam sebuah kamus idiom. Contohnya adalah kamus af'alul muta'addi biharfi. Seperti itu. Verba transitif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama eka transitif, yang artinya verba transitif ini diikuti oleh satu nomina, dan yang kedua adalah dui transitif, di mana verba transitif diikuti oleh dua nomina. Dalam bahasa Arab, verba transitif berdasarkan jumlah objeknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cukup dengan satu objek. Ditandai dengan verba yang diikuti domir atau pronomina persona yang berfungsi sebagai objek. Contohnya, ataituka bakian, yang memiliki arti aku mendatangimu sambil menangis. Pada padanan kalimat ini, verba yang digunakan adalah ata, yang artinya datang, dan objek yang digunakan adalah ka, berupa pronomina persona yang memiliki arti kamu. Dan kata-kata contoh lain, verba lain yang cukup dengan satu objek yaitu kataba, akhoda, arofa, akroma, dan nasab. Lalu yang kedua, verba yang membutuhkan dua objek atau verba yang diikuti oleh dua objek. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek yang asal muasalnya adalah mubtada khobar, dan yang kedua bukan mubtada khobar. Pada objek yang asalnya berupa mubtada khobar, itu dalam bahasa Arab biasanya termasuk ke dalam af'al qulub atau verba-verba yang secara semantis terkait dengan emosi. Contohnya, zonantu khairu shodiqan, yang memiliki makna aku mengira pemberi berita itu jujur. Nah, pada kalimat ini, zonna adalah verba transitif, dan objeknya yang tadi berupa mubtada khobar yaitu khairu shodiqon. Jika dibelah atau dipisahkan, kata khairu shodiqon itu dia tetap memiliki makna yang berarti pemberi berita itu jujur, dan itu merupakan mubtada khobar. Dan jika disandingkan dengan verba zonna, maka verba tersebut memberi kedudukan lain dari mubtada khobar, yaitu menjadi objek. Nah, verba-verba yang termasuk dalam af'al qulub dan juga membutuhkan dua objek adalah hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, wajada, ittakhoza, dan ja'ala. Lalu pada verba yang asalnya bukan mubtada khobar, contohnya adalah a'taitu muta'allimu kitaban. Nah, pada kalimat ini, a'ta yang artinya memberi, itu a'ta artinya memberi. Membutuhkan dua objek, tetapi objeknya bukan berasal dari mubtada khobar. Jika kita pisahkan tadi verba dengan objeknya, kita lihat objeknya, al-muta'allimu kitaban. Dia memiliki makna murid itu buku, dan artinya itu jadi tidak jelas, sehingga harus dipadankan dalam satu kalimat, a'taitu al-muta'allimu kitaban. Nah, contoh verba lain yang bukan berasal dari mubtada khobar, yang objeknya itu bukan berasal dari mubtada khobar adalah sa'ala, manaha, mana'a, kasa, albasa, allama. Dan yang terakhir adalah verba yang membutuhkan atau diikuti tiga objek. Nah, pada verba yang berobjek tiga ini, seluruhnya itu tanpa harf jar. Langsung ke contoh, yaitu a'lamu Muhammadun Sa'idan al-amra wadihan, yang memiliki makna Muhammad memberitahukan Sa'id perkara yang jelas. Nah, pada kata a'lama yang artinya memberitahu di sini, dia membutuhkan lebih dari satu objek. Karena artinya adalah Muhammad memberitahu kepada siapa? Kepada Sa'id. Tentang apa? Tentang al-amru, perkara. Perkara apa? Perkara yang wadihan, perkara yang jelas. Sehingga
verba ini memang membutuhkan lebih dari 1-2 objek untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Nah, contoh verba lain yang memerlukan 3 objek adalah aro, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbaro, khoyyaro, dan haddatha. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan paparkan pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.